Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Umi Ais. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, kali ini Umi akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang kaidah kebahasaan, surat pribadi dan surat dinas. Kaidah kebahasaan pada surat dinas, ciri khasnya yaitu yang pertama, pemilihan kata sapaan bersifat formal. Contohnya, dengan hormat, assalamualaikum, dan sebagainya. Yang kedua, pemilihan bahasa ragam baku. Sedangkan kaidah kebahasaan pada surat pribadi, ciri kaidah kebahasaannya yaitu yang pertama, menggunakan kata sapaan seperti orang yang sedang berkomunikasi. Pemilihan kata sapaan ini bersifat pribadi, berupa kata emotif dan kata ekspresif. Contohnya, hai guys, hello, assalamualaikum, salam rindu, salam kangen, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pemilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Dan yang keempat, menggunakan kata ganti pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Berikut ini ialah contoh kata yang sering digunakan pada surat pribadi berdasarkan siapa penerimanya. Jika penerima surat ialah teman sebaya, maka salam pembukanya berupa salam hangat. Dan kalimat pembukanya bisa berupa hai, bagaimana keadaanmu di sana? Lalu penutup suratnya ialah sekian dulu, kutunggu balasanmu. Namun, ketika penerima surat ialah orang yang usianya lebih tua, seperti nenek atau kakek, maka salam pembukanya ialah salam rindu untuk nenek dan kakek. Sedangkan kalimat pembukanya, apa kabar nenek dan kakek? Lalu penutup suratnya bisa berupa, sudah dulu ya nek, kek, selalu jaga kesehatan di sana. Berikutnya ialah pemilihan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan telah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Berikutnya kita bahas tentang ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Jadi bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak, dan lain-lain. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa baku tidak rancu atau bermakna ganda atau memiliki makna yang lebih dari satu. Dan yang keempat, tidak berlebihan. Pembahasan berikutnya yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku ialah kebalikan dari ciri-ciri kata baku. Berikut ini adalah beberapa contoh kata baku dan
kata tidak baku. Yang bagian kiri ialah kata baku, sedangkan yang kanan adalah kata tidak baku yang sering diucapkan oleh masyarakat. Sekian pembahasan dari kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat. Dan Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.